Haleluya, senang sekali ada di kebaktian IRA 3, Om dan Tante semua yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur dari tempat ini dan kita mau dengar firman Tuhan. Dalam 1 bulan ini gereja kita mengajarkan firman Tuhan yang sangat baik buat setiap kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita hentikan dan makanya selama 1 bulan ini tema kita selalu diawali dengan kata stop. Nah, artinya kita harus men-stop hal-hal yang tidak baik. Pertama kita belajar stop kebimbangan, khawatir, rasa khawatir. Kita stop kemarahan kita, emosi kita stop keminderan kita. Dan hari ini kita mau belajar stop dari rasa iri hati kita. Katakan amin. Amin, itu hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, marilah kita buang hal-hal yang tidak baik dan kita tambahkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, salah satu hal yang mengganggu dalam kehidupan kekristenan kita adalah seringkali adalah rasa iri hati. Rasa dengki, iri, saudara. Apa itu rasa iri? Apakah iri hati? Iri hati adalah sebuah perasaan yang ada di dalam diri kita, sebuah emosi yang ada di dalam diri kita. Kapan emosi itu terjadi? Kapan perasaan itu bisa muncul dalam diri kita? Perasaan atau emosi itu, rasa iri itu terjadi ketika kita melihat keluar, ketika kita melihat orang lain, dan kita melihat kehidupan mereka, ada hal-hal yang mereka punya yang kita nggak punya. Ada hal-hal yang kita lihat dari hidup mereka, keluarga mereka lebih baik, pekerjaan mereka lebih baik, apa yang mereka ekonomi mereka lebih baik, pelayanan mereka lebih baik daripada kita, usaha yang mereka punya lebih baik daripada kita, suami yang mereka punya mungkin lebih baik daripada suami kita, istri yang mereka punya lebih baik daripada istri kita menurut pikiran kita, anak-anak yang mereka punya kelihatannya kok anak-anaknya jauh lebih baik daripada anak saya, luar biasa badungnya. Dan kita melihat segala macam, oh dia kerja di tempat yang bagus, di kantor yang besar, kok saya kerja di tempat yang seperti ini. Kita melihat anak kita nilai ulangannya dapat 60, kita tanya anak tetangga, anak teman kita, ulangan anak Yu dapat berapa? Dapat 90. Dan semua hal-hal yang baik, yang menarik, yang ada di luar ketika kita melihat orang lain, ibu-ibu melihat, ibu yang satu tetangganya dulu nyuci pakai tangan dicuci gitu, sekarang udah beli mesin cuci. Dulu saya lihat di rumahnya nggak ada mesin AC, pasti pakai kipas angin doang. Oh sekarang saya lihat ada mesin AC. Oh dulu bapak di tetangga, saya lihat dia nggak punya mobil, setiap kali naik ojek atau naik beca. Tapi sekarang tiba-tiba kok punya mobil. Ketika kita melihat orang lain yang di luar kita dan menurut kita itu baik sekali dan kita kepengen punya, kepengen menjadi apa yang dia punya, kepengen memiliki apa yang dia punya, tapi kita nggak bisa. Lalu muncullah yang namanya emosi iri hati, perasaan iri di dalam diri kita. Ketika kita melihat bahwa apa yang di luar itu, yang menarik itu, yang kita kepengen itu, kita nggak punya. Dan kita berusaha mencari dan mendapatkan, tapi kita nggak mampu mendapatkan dan nggak bisa mendapatkan. Dan itu muncullah rasa iri, kemarahan, kekecewaan, kebencian di dalam hidup kita. Dan itu kadang-kadang adalah hal yang sering kali umum terjadi dan semua orang pernah mengalami rasa iri itu. Bahkan anak kecil, kakak beradik pun sering iri-irian. Melihat kakaknya lebih disayang oleh orang tuanya. Dan pokoknya semua itu adalah bicara sesuatu yang kita lihat di luar. Kalau kita yang sudah menikah, kita melihat, kok kayaknya kalau melihat keluarga itu ya, istrinya baik banget ya. Kayak nurut, kok istri saya kayak begini ya? Kok dibilangin, bukannya dia malah dia ngomong lagi lebih marah daripada saya. Oh, anak-anak juga orang yang baru menikah, dia iri melihat orang lain gampang banget punya anak, dapat anak. Belum 2 tahun anak udah lahir 3, kembar 3. Saya berdoa 25 tahun, anak juga gak dapat. Ngelihat yang di luar, kepengen, tapi kita gak bisa dapatkan. Apakah itu harta, benda, kekayaan, fisik, dan segala macam. Ada orang ngelihat orang lain merasa dia lebih cantik dari kita. Oh dia bangun tidur nggak dandan juga cantik. Saya sudah dandan pakai bedak. Sampai 1 botol saya bedakin muka saya. Begini aja muka saya. Yang pria juga merasa ngelihat yang lain, kok dia lebih baik dari saya.
Dan perasaan iri itu, emosi iri, ketika kita melihat yang di luar, kita kepengen itu. Tapi kita nggak bisa. Dulu sama-sama susah. Orang enak lu ya, tentang anak lu kaya. Lu bisa jalan-jalan, keluar kota, luar negeri. Kok nggak bisa? Ke Bogor aja susah. Gak punya duit naik bus. Dan kita ngelihat itu kita iri. Nah, saudara, saya ingin bagikan sedikit cerita dari Alkitab tentang iri hati. Ternyata di Alkitab, cerita iri hati itu berseliweran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ternyata cerita di Alkitab, cerita iri hati yang kita iri juga, itu udah banyak di Alkitab. Saudara tahu bahwa dosa manusia jatuh di dalam dosa. Dosa pertama manusia dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu dosa pertama. Ternyata kalau kita pelajari di firman Tuhan, dosa kedua yang masuk di dalam firman Tuhan adalah iri hati. Setelah dosa pertama, nggak jauh-jauh, nggak cari di kitab-kitab selanjutnya. Di kitab Kejadian pasal 4 ada sebuah cerita iri hati yang dilakukan oleh anaknya si Adam dan Hawa juga. Jadi ada Hawa jatuh dalam dosa, nggak lama anaknya jatuh dalam dosa. Dosa apa? Iri hati. Saya bacakan ayat Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain ini kakaknya, dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Si kakak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia kasih sesuatu kepada Tuhan. Ayat yang keempat berkata, ternyata adik yang bernama Habel, adiknya si Kain, dia juga ngasih sesuatu kepada Tuhan. Jadi Tuhan dikasih oleh dua orang kakak beradik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ada masalah. Ternyata Tuhan terima dua persembahan di kiri dan di kanan, tetapi maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ternyata yang lebih menarik hati Tuhan adalah korban persembahan adiknya si Habel. Jadi dia terima persembahan, tapi kan orang begini saudara, wah gak adil Tuhan. Kok yang ini diterima, yang ini bukannya tidak diterima. Alkitab tidak mencatat bahwa persembahan Kain itu tidak diterima Tuhan. Alkitab hanya mencatat persembahan Habel itu lebih diindahkan, artinya lebih menarik, lebih menyenangkan Tuhan. Saudara, jangan bilang Tuhan tidak adil. Saudara juga sama. Kalau saudara dikasih barang oleh dua orang, contohnya saya beri contoh diri saya. Anggap saja saya khotbah sudah 3 kali. Dari siang pagi saya udah khotbah. Ada jemaat yang kesian sama saya. Kesian ini orang, dia pasti khotbah 2 kali belum makan. Mesti dikasih makan. Takutnya dia makin kurus khotbah terus gak dikasih makan. Ada 2 orang yang kesian sama saya. Yang satu dia belikan saya nasi campur. Ada sate babi merah, babi garing. Ada siomainya, bakso gorengnya. Nikmat sekali. Tapi ada juga orang yang kesian sama saya. Dia kasih saya sesuatu. Semur jengkol. Saya terima. Tetapi kan saya tidak bisa membohongi diri saya. Ngelihat nasi campur sama ngelihat semur jengkol. Hati ini kepengennya ke nasi campur dong. Masa jengkol? Jadi Kain memberi persembahan, Habel memberi persembahan. Ya saya tidak tahu alasan Tuhan, karena Alkitab tidak mencatat. Tetapi itu wajar saja. Ada yang kita lebih tertarik. Betul saudara, saya beri contoh juga. Mungkin ada bapak ibu atau anak muda kesian sama saya. Dia ngelihat si Arnold pribadi khotbah. Kayaknya bulan lalu khotbah di Ira 3 bajunya sama, ini juga putih. 2 bulan lalu saya lihat baju itu juga. 3 bulan lalu baju itu juga, gak punya baju kali. Dia kasihan jemaat atau anak muda sama saya. Dia belikan saya baju. Ada 2 orang kasihan. Yang pertama dia berikan baju ukuran XXL. Ketika saya terima baju itu, oh ya saya suka.
Orang kedua dia kesian juga sama saya. Dia kasih saya juga baju. XXS. Artinya extra small, kecil sekali. Begitu saya terima itu baju, saya terima dua-duanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, saya tertarik yang sesuai ukuran saya. Kalau saya pakai yang XXS, yang paling bawah baru sampai ke perut saya mungkin. Nggak cocok. Jadi saya pasti lebih mengindahkan yang memberikan pas. Nah, Kain ayat kelima berkata seperti ini. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain panas, emosi, iri. Wah, mukanya langsung muram. Orang kalau iri itu muka udah pasti udah kelihatan, udah panas, ngiri dia. Dan pasti udah gak bisa tidur. Dan saya sudah membayangkan hari-hari itu, setiap malam dia gak bisa tidur. Apa yang dia pikirkan? Dia sakit hati. Dan dia cuma kepikir satu, gimana dia balas? Gimana dia balas? Wah, dia pikirin sepanjang malam. Dia pikirin, gak ada jalan lain. Gua harus bunuh adik gua. Dia pikirin gimana? Di mana gua bunuh adik gua? Dia pikirin. Kalau di rumah ketahuan ntar sama si papi Adam. Di belakang rumah baunya masih ada mayatnya. Wah, bawa aja ke hutan kali ya. Mau gak ya dia ke hutan? Apa gue kasih dia makanan dulu ya, setelah itu gue bawa. Apa gue bawa ke laut aja, gue buang ya. Dia pikirin sepanjang malam, iri karena dia iri. Orang iri itu akan benci, akan dendam, akan jahat. Wah, oke lah, gue tahu di mana harus bunuh dia. Besoknya masih gak bisa tidur, gak tenang. Mau pakai apa nih dibunuhnya? Mau ditusuk, dipanah? Dikasih kopi, cyanida, atau kasih apa nih? Racun tikus, racun ini. Wah, dia pikirin sampai akhirnya dia bunuh adiknya. Dan akhirnya Tuhan hukum orang yang bernama Kain itu. Dan saudara, Alkitab juga mencatat orang-orang yang iri dengan begitu luar biasa. Banyak yang dihukum Tuhan. Dan cerita tentang iri hati banyak berlanjut. Ada cici yang bernama Miriam. Satu hari begitu iri dengan dede yang bernama Musa. Dia kesel banget. Kenapa Tuhan tunjuk Musa? Gua kan cicinya. Gua kakaknya, gua lebih pintar, lebih bisa. Oh, kakak-kakak kan banyak yang begitu ya. Dia merasa dia lebih dewasa. Hormatin gua dong. Cicinya ini. Tapi Tuhan kok tunjuk Musa? Dia iri banget. Begitu dia iri, dia kesel. Dia ceritakan tentang kejelekan Musa kepada orang-orang. Biasa orang iri akan mencari teman-teman. Mencari dukungan. Siapa yang bisa ngebantu gue? Siapa yang bisa mensupport? Yang ngerti, yang belain gue. Dia kesel, dia cari teman. Sampai akhirnya Tuhan hukum dia dan berikan dia penyakit. Orang iri tidak pernah dibela sama Tuhan. Ada seorang, saudara pikir gini, biasanya sih kata orang yang ngiri-ngiri itu, ya dia orang-orang susah lah. Wajar lah dia ngiri sama orang-orang hebat. Dia gak bisa apa-apa, dia gak punya apa-apa, makanya dia suka iri. Saya ceritain di Alkitab. Ada orang yang tidak pernah dikalahkan. Ada orang yang perawakannya luar biasa. Ada orang yang mendapatkan posisi nomor 1 di dunia. Tapi dikuasai dengan iri hati. Namanya adalah Raja Saul. Kenapa dia bisa iri hati? Dia iri terhadap seorang yang bernama Daud. Satu hari dia pergi perang sama Daud. Menang luar biasa. Begitu pulang, ada tante-tante, ibu-ibu, berdiri di istana, nyanyi pada. Dan apa yang mereka lakukan? Ibu-ibu ini, tante-tante ini mulai nyanyi dan mulai membanding-bandingkan dua orang ini. Dan dia bernyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Sebenarnya itu bagus. Kalau saya dikatakan, Arnold, kamu berkelahi mengalahkan 1000 orang, wah jago saya. Betul saudara ya. Lawan satu orang aja susah. 1000 orang jago, hebat. Tetapi nyanyiannya ada lanjutannya yang buat dia panas. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Daud mengalahkan berlaksa. Begitu dia dengar ibu-ibu pada nyanyi membandingkan dia dengan Daud, dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang, panas dia, iri dia. Dan sejak hari itu hidupnya tidak pernah tenang. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana membunuh orang yang bernama Daud itu.
Padahal Daud orang yang baik sekali. Dia iri, dia merasa orang itu, Daud itu, dia melihat Daud mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia. Sehingga dia menjadi iri sekali. Dan dia berusaha, sekali lagi saya katakan, Tuhan bela orang-orang yang menjadi teraniaya. Tuhan hukum Saul habis-habisan. Ada lagi banyak cerita Alkitab tentang iri hati. Ternyata murid-murid Yesus pernah ngiri. Di antara 12 murid itu bertanding, siapa yang lebih hebat? You atau I? Gua atau lu sebagai murid Tuhan yang paling hebat? Mereka bersaing untuk menjadi yang paling terhebat. Siapa yang paling teranggap? Murid yang paling dikasih Yesus itu yang mana? Yang paling jago? Gak cukup sampai murid-muridnya. Nyokap-nyokap muridnya ikut campur juga. Karena mau ngelihat anaknya yang paling juara. Satu hari ibu-ibunya, mami-maminya datengin Yesus. Yesus, kalau kamu jadi raja, tolong anak gua. Lu taruh di bangku, duduk sebelah lu. Bagaimana? Bangku cuma 2. Kok ada 12 orang mau didudukin di mana? Tapi gak mau ngalah. Iri dia. Cerita iri masih berlanjut. Satu hari, murid-murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang luar biasa, betul? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, membaptis orang dengan luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa. Pengikutnya banyak muridnya, pengikutnya, jemaatnya banyak, ribuan mungkin, puluhan ribu. Iri, ketika satu hari pelayanan, ada murid-murid Yesus jumlahnya lebih banyak daripada murid Yohanes. Gereja di sebelah lebih banyak. Murid Yohanes, jemaatnya Yohanes kalah banyak sama jemaatnya Yesus. Dan dia mulai kasak kusuk, iri dia lapor ke Yohanes. Yohanes, itu tuh orang yang lu ngomongin. Banyak tuh yang ikut dia begini. Iri masuk. Sampai akhirnya Yohanes menenangkan mereka dan mengajarkan sesuatu kepada mereka. Saudara, kehidupan iri hati sudah ada dari zaman dahulu. Dan itu seringkali mengikat hidup manusia. Iri hati membuat manusia gak pernah tenang, gak pernah bahagia, gak pernah damai. Saudara akan begitu sakit, begitu sedih. Iri hati bisa masuk di dalam sebuah rumah. Ketika seorang kakak dan adik merasa ada satu orang yang dianggap lebih utama. Saudara, karena banyak orang tua saudara berkata, enggak, saya sama, semua anak buat saya. Saya punya anak 3 atau 4, sama buat saya semua, saya sayang semua. Belum tentu, tanya anak saudara. Sekali-sekali panggil anak saudara. Tanya, ngomong hati ke hati. Ya jangan anaknya udah dewasa ya, umur 30, dia udah ngerti. Tapi kalau anaknya umur 10 tahun, panggil dia, tanya. Mami mau ngomong sama kamu, Dek. Menurut Dedek, anak yang paling disayang sama Mami siapa? Bisa dia ngomong. Aku rasa Mami gak sayang aku. Mami sayangan Cici dari aku. Bisa. Saudara nganggap sayang sama. Belum tentu anaknya berasa. Iri hati itu bisa langsung di rumah. Terus iri hati cuma anak kecil. Siapa bilang? Saudara yang sudah dewasa 60-70 tahun. Bisa iri sama adiknya yang udah sukses. Kakaknya yang udah lebih sukses. Kakaknya punya anak dibandingin sama anak kita. Akhirnya kita kecewa, kesel. Atau kita punya usaha bareng, kita rasa, ini kan dulu mama papa yang ngerintis. Sekarang kakak saya atau adik saya yang lebih menikmati, saya enggak. Bisa, ini banyak. Saya melihat orang-orang yang dalam usia tua di atas 70 tahun, 60 tahun, menyimpan iri hati, nggak bisa tidur, ngebayangin menit demi menit perlakuan yang dia terima dan dia rasa dia iri sekali, dia kecewa sekali. Iri hati umum masuk di dalam sebuah pekerjaan di kantor. Hampir tidak ada kantor kalau pegawainya banyak itu nggak ada masalah iri. Iri hati pasti masuk di sekolah ketika anak merasa gurunya lebih sayang pada siapa. Masuk mana-mana. Apakah iri hati masuk di gereja? Paling banyak. Saya sakit tidak dibesuk. Orang itu belum sakit sudah dibesuk. Saya sudah sekarat. Apa tunggu saya mati? Kalau saya udah mati saya nggak bisa lihat dibesuk apa tidak.
Saya lihat orang itu dibantu. Saya lihat ada jiwa baru, langsung nih, saya jiwa lama. Saya lihat hanya orang jiwa lama yang diperhatikan. Orang baru nggak dianggap. Udah kayak manusia datang dan pergi begitu aja. Nggak ada kekeluargaan. Saya merasa hanya orang kaya yang diperhatikan. Kalau kita mau orang susah lah, kita nggak dianggap. Udah dianggap nyusahin doang kita. Hanya orang miskin yang diperhatikan di gereja ini. Orang kaya dianggapnya orang sombong semua. Iri hati. Banyak di gereja. Saling iri dengan satu dengan lain. Antar orang iri. Bahkan antar pribadi kita, kemampuan kita. Bisa iri. Hari Minggu ada yang khotbah, ada 3 orang. Kebaktiannya ada 6. Bagusan khotbah gue apa dia yang tadi pagi? Bukan gue kebetulan yang khotbah nih. Orang dipuji khotbah. Yang ini gak dipuji. Oh bagus khotbahnya. Gak kayak situ, kelamaan. Gak enak ngomongnya. Iri bisa kita. Ada sesuatu selalu yang memancing. Saudara, kalau anak-anak muda itu lebih ngeri lagi. Karena ada yang namanya media sosial. Dia bisa ngelihat dengan jelas temannya beli barang apa, temannya pakai baju apa, temannya pergi kemana, temannya berteman dengan siapa, dia bisa lihat. Dalam waktu yang singkat dia bisa tahu. Dia bisa tahu, wih dia lagi pergi, mah itu kamu nggak ngajak, nggak ngomong, pergi begini. Iri hati masuk. Iri hati itu ada di segala tempat. Oh anak pendeta nggak pernah iri hati, nggak pernah sekali, 2 kali, 3 kali. Saya paling gondok waktu kelas SD itu dibandingin sama sepupu saya, sama mami saya. Dipaksa ngeles bahasa Inggris. Wah dia, caranya memaksa adalah selalu membandingkan dengan sepupu saya. Bedanya saya dengan sepupu saya, ngomong Inggris dia kayak air, gak dipikir. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia kayak air. Sekalian bahasa roh lagi belajar. Bahasa Inggris buta total. Yes, no, I'm no, you are yes. Yes, we are, yes, I am. Itu aja yang saya bisa. Waduh mami bandingin. 1 kali saya marah. Pokoknya gue gak mau belajar Inggris. Bodoh amat. Dari tukang beca yo bodoh amat. Marah saya. Iri hati. Biasanya anak-anak, kalau anak udah lebih dari 2, ada keluarga yang anak paling gede itu dituakan, ada anak yang paling kecil dimanjain. Paling kecil kita harus paling sayang, lu kan udah gede, ngertiin dong adeknya, kan dedek masih ini. Atau yang gede, yang kecil disuruh ngalah, kamu kan lebih kecil, ngalah dong sama koko, hormati dia dong. Kebetulan saya dapat apesnya nih saudara, anak bontot. Saya melihat yang ketiga ini, saya yang harus menghormati mereka. Bukan mereka yang mengayomi atau memanjakan saya. Tapi saya yang harus belajar respect, hormat pada mereka. Bukan mereka yang turun ke bawah, bawah turun naik ke atas gitu. Sampai susah saya nyampainya ke atas. Berasa, bisa. Hal sederhana kita bisa iri hati. Nah, saudara, iri hati itu Alkitab mencatat banyak sekali di alam ayat. Sampai bisa jadi orang bodoh, sampai bisa busuk tulang-tulang kita. Itu ada di Alkitab semua. Bahaya iri hati ini, saudara. Dan permasalahannya membuat bahaya adalah apa? Beda gini, kalau saya marah ya, misalnya saya pemarah, emosi. Saya kesel teman-teman, saya marahin anak saya punya anak. Atau istri saya marahin, lu gimana sih lu? Jadi perempuan gak benar, jadi bini gua. Oh gua ngomong dengerin makanya. Habis saya ngomong, 5 menit saya nyesel. Aduh kayaknya kasar ya Mbak istri ya. Sadar ya. Sorry tadi, saya ngomong agak kasar, keras. Minta maaf. Kalau marah kita ngaku. Tapi gak ada orang iri hati ngaku. Saya iri sama dia. Dia hebat. Gak ada orang ngiri. Itu ngaku. Jadi susah disembuhkan. Susah, gak ada yang ngaku. Karena kalau kita ngaku, kita malu dong. Gengsi dong. Apa kata dunia? Masa gue ngiri malu? Lu siapa? Kita malu mengakui. Jadi udah gak mau ngaku, terjadi sering, gimana bisa diberesin? Kan kalau orang-orang ya anak muda ya, Bapak Ibu tentu udah tidak ngalamin. Anak muda kan suka cemburuan ya, pasangan muda cemburu sama suaminya, merasa suaminya begini.
Atau merasa istrinya, kalau kita tentu sudah tidak ya. Saya juga tidak pernah cemburu. Malu juga gitu ya, udah gede, cemburu gimana. Tapi kalau anak muda kan anak kecil begitu, cemburu. Kenapa cemburu? Nggak mungkin dia bilang, iya saya iri. Habis kamu lebih perhatian sama dia, kan nggak mungkin. Paling kan dia marah, beralihnya kepada marah. Ya lu aja begini sih, habis lu orangnya kayak gini. Tapi dia nggak ngaku, karena sebenarnya iri gitu. Kita dalam bermain musik, kita bisa iri ngeliat orang yang lebih jago daripada kita, lebih dipuji. Segala macam, kita bisa iri dalam segala hal. Kan itu sudah terjadi dalam firman Tuhan. Ada banyak sekali orang yang terjebak dalam hal itu. Saya nggak kasih resep banyak. Karena yang penting kita belajar satu hal ini, tapi ini menolong buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jere. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara, ini adalah kuncinya. Bagaimana kita bisa menahan rasa iri kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, buat apa iri? Buat apa iri? Apa gunanya kita bandingkan hidup kita dengan orang lain? Dia lebih hebat, dia lebih kaya, dia lebih ini, dia lebih ini. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Grateful. Saudara, kalau saudara mengucap syukur, saudara nggak ada waktu untuk memikirkan hal yang membuat saudara iri. Saudara bersyukur hidup saudara. Percaya bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat saudara. Saudara belajar menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Keluarga yang saudara punya. Pekerjaan yang saudara punya. Kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Mengucap syukur. Jangan selalu terjebak ingin menjadi orang lain. Kepengen jadi orang lain. Tidak semua yang saudara dengar dan lihat itu benar. Orang, tadi pagi saya khotbah di Pancaran Berkat, saya katakan gini. Orang yang tidak punya banyak, selalu kepengen punya banyak. Bahasa lebih ekstrimnya adalah, orang miskin selalu kepengen jadi orang kaya. Bahasa halusnya adalah, orang yang tidak memiliki banyak, pasti kepengen punya banyak. Saya katakan gini, sekali-sekali Bapak Ibu tanya kepada orang yang punya banyak, dia kepengennya apa? Dari 10 orang yang Bapak Ibu tanya, dia orang kaya dan dia punya banyak, tanya dia maunya apa? Dari 10 orang akan menjawab, 9 akan menjawab pengen hidup sehat. Kita kepengen banget jadi orang kaya, pengen banget punya banyak. Tanya sama orang kaya, dia maunya apa? Dia akan berkata biasa aja. Hidup sehat itu lebih penting. Yang kita lihat itu nggak selalu benar. Wah, kita dengar dia begini, kita nggak pernah tahu kesusahan hidup mereka. Kebetulan saudara, kalau tahu sosial media itu kan kita menampilkan foto. Baik Facebook atau Instagram, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya Facebook kan di foto. Hanya ada 2 kan yang difoto, yang ditampilkan, keindahan atau penderitaan. Kesedihan hidup atau kesenangan kita, kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita pergi kemana, kita kasih taruh gambarnya. Kita pergi sama anak cucu, kita pergi sama teman, kita jalan-jalan di satu kota, kita tampilkan kebahagiaan kita. Tapi tidak sedikit ada orang yang mengambil pilihan menampilkan yang kesulitan hidup mereka. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih menampilkan kebahagiaan. Tidak mungkin saya menampilkan kesedihan saya. Saya bertengkar sama istri saya misalnya, terus saya gambar gelap, nangis. Sedih sama istri gue, habis berantem gini, gak ada yang mengerti saya. Saya gak mau yang kayak gitu, saya mau menampilkan kebahagiaan. Tetapi ada banyak orang salah kira bahwa kebahagiaan yang saya tampilkan itu sungguh-sungguh kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Contohnya saya pergi beberapa hari lalu ke sebuah kota yang cukup jauh.
Balikpapan, Kalimantan. Kota yang kecil yang gak ada apa-apa. Kota yang terdiri dari laut, yang dikelilingi oleh laut. Jadi otomatis tempat saya tinggal, kalau saya buka jendela itu laut. Jadi saya tampilkan seolah dari kamar saya tidur, saya buka jendela laut. Ada beberapa orang komentar, wah bagus banget, wah indah banget. Saudara, saya mau kasih tahu, selama kita tinggal di laut, mau di Muara Angke, itu buka rumah susun juga laut. Nggak selalu orang yang buka jendela laut itu artinya tinggal di tempat yang bagus. Betul? Wah bagus. Saya bilang, apa yang bagus? Gua pergi sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak di kota kecil. Apa yang bagus? Saya makan di satu tempat yang depannya laut. Saya kasih, seolah indah, bagus. Wah mantep banget gini. Apa yang mantep? Saya makan sendirian di sebuah kota. Nggak ada istri, nggak ada anak saya. Orang sebelah saya juga pada ngeliatin saya kali, ngapain nih om-om sendirian makan di tengah pantai. Saya kirim satu foto saya habis makan siang. Saya kirim foto udang, gala. Saya makan enak sekali. Saya kirim ke grup teman. Wah bagus makan siang aja makan udang gala gede. Direbus. Wah enak. Wah enak. Nggak ada yang tahu. 10 menit setelah saya makan, saya vertigo. Gak bisa bangun. Saya datang ke kota itu, ke kota Medan untuk pernikahan teman saya. Saya datang ke pernikahan teman saya 5 menit. Saya pulang lagi, saya udah gak kuat. 1 hari saya vertigo. Hampir saya gak bisa pulang. Semua orang pikir, wah enak, enak. Belum tentu yang kita pikir itu, kita ngeliatin orang kepengen. Mau makan udang gala, tapi habis itu sehari lo vertigo. Kalau yang tahu vertigo tuh ngerasain lo kayak apa tuh. Antara surga sama dunia jaraknya 5 menit itu. Kalau yang udah pernah vertigo. Nggak semua yang kita lihat. Saya ketemu dengan beberapa teman. Saya ceritakan masalah hidup saya dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dari yang saya ceritakan, semuanya nggak ada yang berani kayak saya, ngalamin masalah kayak saya. Semuanya, wah udah deh gak tahu deh kalau jadi lu kayak gimana. Ya saya juga kalau menjadi saudara saya gak bisa. Tapi masing-masing orang itu punya kesusahan sendiri. Ada orang punya banyak, tapi menghabiskan waktu banyak di rumah sakit. Ada kesusahan sendiri. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kayaknya kalau lagi susah hidup, paling gampang itu ngapain? Nyanyi. Ku bersyukur Bapa. Paling enak gitu. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu yang kau beri. Ku bersyukur. Itu kan paling enak. Amin. Enggak semua yang kita lihat itu benar. Nikmati Tuhan, yang Tuhan kasih. Nikmati yang Tuhan kasih. Anak, orang tua, keluarga, gereja, pelayanan, bangsa, teman. Nikmati semua. Pekerjaan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita cuma jadi tukang jual beras atau jual nasi goreng atau jual bakmi, nikmati hidup dengan bersyukur, jauh lebih bahagia. Hidup kita lebih enteng, hati kita enteng, pikiran kita enteng. Tapi kalau kita iri, berat sekali. Dia pakai barang bagus, kita yang sakit hati. Bagaimana ceritanya saudara? Dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Jepang, kita yang sakit kepala. Dianya lagi enjoy, enak. Kita hanya yang stres. Itu orang iri stres. Makanya Alkitab berkata, orang iri tulangnya busuk. Aduh, tulang kita. Saudara, maaf ya saudara. Kalau tulang keropos saja udah sengsara, tulang busuk. Tulang busuk. Saya gak pernah ngeliat orang tulangnya busuk. Tapi Alkitab mencatat, orang iri hati, tulangnya busuk. Alkitab berkata, satu ayat, bahwa kasih
itu tidak cemburu. Kalau orang ngiri, artinya orang itu gak punya kasih dari Tuhan. Kita kalau masih iri, kalau saudara masih iri dengan pendeta, dengan pemimpin, dengan rekan pelayanan, saudara merasa dia lebih maju. Saya bertobat bareng dengan Pak Hartono. Dia sudah baru jadi pelayan Injil, ditabiskan oleh GSJ. Gua bertobat lebih lama sampai hari ini, dipanggilnya cuma Bapak doang. Dia udah dipanggil pelayan Injil. Dia melayani orang-orang dewasa. Saya belum, dikasih anak kecil terus. Dia diberi tanggung jawab lebih besar. Kalau kita iri, kita bersyukur aja, nikmatin hidup. Kalau kita masih iri, artinya kasih tidak ada dalam diri kita. Karena ketika kasih Tuhan yang ada, maka kasih tidak pernah cemburu. Saya pernah komentarin di YouTube. YouTube itu adalah salah satu untuk kita nonton film. Khotbah saya. Ada orang yang komentar, khotbah Bapak Arnold pribadi bagus. Tapi sih saya lebih suka khotbahnya Bapak Andri Tulus, Bapak Aau. Kalau saya melihat dengan kacamata kedagingan, saya mau jawab, emang lu gak tahu yang ngajarin si Aau khotbah siapa dulu? Dia bertobat dari mana? Tapi karena kita tahu kebenaran, kita penuh kasih, kita selalu bersyukur dan kita mengerti kebenaran, saya langsung lihat, bagus, artinya gak sia-sia jelek-jelek gini menghasilkan pengkhotbah yang lebih bagus dari dirinya sendiri. Artinya pembinaan kita diizinkan Tuhan untuk berhasil, melihat orang berhasil. Dia juga jadi pendeta sekarang, saya belum. Kita bersyukur pada Tuhan. Makanya paling enak, kalau lagi susah, katakan apa? Ku bersyukur, mari bangkit berdiri. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu